ujung barat Pulau Sumatera, tersembunyi di antara lekuk alam yang sunyi, berdiri sebuah saksi bisu perjuangan yang kini masih meninggalkan jejak. Rumah Cut Nyak Dien. Rumah ini bukan sekedar bangunan tua, melainkan jejak abadi seorang pahlawan yang pernah menguncang dunia dengan keberaniannya. Rumah ini terletak di Desa Lampisang, Kecamatan Pekanbadak, Kabupaten Aceh Besar. Subhanallah wahdahu wa bihamdihi khaliqul bad. Melalui dinding-dinding kayu yang menghitam dimakan waktu, kita diajak menyelami kisah seorang perempuan pejuang yang tak pernah gentar melawan penjajah. Warisan semangat yang tak pernah terlupakan oleh zaman. Di tanah Aceh yang gagah ini, lahir seorang perempuan pejuang yang namanya abadi sepanjang zaman. Dia adalah Cut Nyak Dien. Di balik dinding kayu ini, semangat melawan penjajahan tumbuh. Ini adalah rumah yang menjadi saksi perjuangan, luka, dan tekad yang tak pernah padam. Cut Nyak Dien lahir di Lampadang, Aceh Besar sekitar tahun 1848. Sejak kecil ia tumbuh dalam keluarga bangsawan yang menjunjung tinggi nilai keberanian dan kehormatan. Saat Perang Aceh melawan Belanda meletus, Cut Nyak Dien tak ragu mengangkat senjata, meneruskan perjuangan setelah suaminya Teku Umar yang gugur di medan laga. Ulan puja pasti berapa syukur ke Rabbi ya aini ke kamu negeri bersuci Aceh mulia. Tajak perang musuh beruntuh dumsi Nabi yang mengungki keropi kepoyang esa mesohan temprang cip malang celaka tubuh rugoro syurugahan roh rugoro balah luraka sesoyang temprang cip penang metuah tubuh syuruga katero yang lusuh kebri kegata lindung gata segala. Seperti Marsose itu adalah tentara khusus untuk gerilya melawan Aceh. Di saat waktu itu Aceh juga menerapkan perang gerilya, makanya Belanda juga perang gerilya. Orangnya siapa? Orang Indonesia sendiri, yang anak-anak muda yang direkrut dari luar Aceh dijadikan tentara, dikirim ke Aceh. Buktinya mana? Ada lihat tadi kan? Yang Kanten tuh nama kapal yang mendarat di Riga. Di waktu itu Riga lautnya dalam keadaan dalam, jadi kapalnya bisa langsung ke darat. Nah, banyak lagi kayak Senop. Udah baca? Bogos. Nah, udah baca itu? Nah, itu apa siapa dia tuh? Itu kayak diutuskan oleh Belanda Nah, untuk Senop. domba. Senop itu adalah orang Belanda. Nama mualafnya adalah Syekh Abdul Ghaffar. Nama mualafnya. Nama Belandanya Senop gitu kan? Nah, dia dikirim diutus sama Belanda untuk berperan di Aceh menjadi ulama. Ulamanya itu ada politik ya, unsur politik, karena Belanda tahu kalau Belanda mau perang sama Aceh, kalau ingin berpolitik dia harus masuk Islam, karena Aceh ini Islam. Caranya bagaimana? Diadu domba Ustaz di Aceh nih dengan Senop ini, karena dia tuh memang diutus sama Belanda
dikirim sama Belanda kalau mau perang sama Aceh harus masuk Islam, makanya Senok tuh masuk Islam. Islamnya pura-pura. Nah, Islamnya di mana? Di Mekah dia Islamnya. Syekh Abdul Ghaffar. Dia tuh terkenal memang di Indonesia nih. 350 tahun itu kerjaan Senok tuh. Yang kayak tadi tuh yang dikirim anak muda dari luar Aceh ini dikirim ke hari itu kerjaan Senok juga. Untuk adu domba Indonesia sama Indonesia, Aceh sama Aceh dengan Senok itu pakai sarung, dia pakai sarung sini pakai sarung, dia pakai sarung. Khutbah orang, khutbah dia. Nah, itu dia mau dia Ustaz Senok, ini Senok itu kerjaannya. Tuh. Struktur rumah ini menggambarkan keuletan orang Aceh yang berdiri sangat kokoh, sederhana, namun tahan terhadap serangan alam dan manusia. Rumah ini juga merupakan salah satu simbol dari semangat perjuangan Cut Nyadin pada masa itu. Rumah ini bukan sekedar tempat bernaung. Disinilah rencana-rencana perjuangan disusun. Disinilah Cut Nyadin mengajarkan rakyat untuk bertahan, untuk percaya dan untuk tidak menyerah. Mujahidin mursalin Jitu-jitu mukim iklim Aceh mulia. Ia memimpin sisa-sisa pasukan gerilya di pedalaman Aceh. Hingga akhirnya, karena pengkhianatan, ia tertangkap dan diasingkan ke Sumedang. Bahagia sejahtera syahid dalam perang. Allah beri pulang denda yang bidadari. Oh kasih wasirawa syahid dalam perang tak senang kepada perijal. Kini, rumah Cut Nyadin berdiri sebagai monumen perjuangan. Dinding-dindingnya berbisik tentang keberanian seorang perempuan yang menolak tunduk, bahkan di tengah keterpurukan. Dari meriti gedang berpandang Kecut bang jak berperang dalam perang sabi. Jejak Cut Nyadin tidak pernah pudar. Setiap anak bangsa yang melangkah di sini diajak untuk mengenang, belajar, dan meneladani bahwa perjuangan tidak pernah selesai. Dari tanah ini lahirlah semangat perjuangan. Dari rumah ini, Cut Nyadin mengajarkan dunia tentang arti keberanian. Namanya hidup dalam setiap hembusan angin Aceh, jejak pahlawan itu abadi.